Tunjukkan ke saya di mana ada kata kutub situ. Di mana? Orang dikasihinya. Di mana? Di mana kemudian orang dikasihi di situ diceritakan? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang saya minta di sini dalil Tuhan mengutuk orang yang dikasihi. Coba. Itu pemikiran Anda. Sekarang saya tanya, Kak. Saya minta dalil loh. Kenapa saya minta dalil bahwa orang yang dikasihi itu yang dikutuk? Kepada saya. Karena berdasar kepada Galatia. Terserah. Saya tidak. 53 ayat 6 ini. Saya minta dalil kepada saya. Saya minta dalil orang yang dikasihi kemudian dikutuk oleh Tuhan. Membiarkan diri tindas dan tidak membunuh domba yang dibawa ke pembantaian. Apa enggak jelas itu? Dikutuk Elohim, mana dalilnya? Mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihinya? Mengutuk itu enggak ada. Baik, enggak ada berarti. Enggak ada berarti. Di dalam Irma 26. Kalau tidak ada berarti batu di negerimu untuk kalau tidak ada dalilnya, berarti yang dikutuk di atas salib di Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus Kristus anak Maria. Karena nggak ada dalilnya toh. Berarti yang mati terkutuk di atas salib di Galatia 3:13 itu bukan anak Maria. Itu aja. Sudah selesai. Bang Juma, izin boleh Keong diganti sama Pak Pipo nih, Mr. TB, Kopung Pipo. Soalnya sinyalnya Keong kayaknya jelek Bang Juma. Bukan sinyalnya jelek, kayak sengklek. Oh. Putus-putus deh. Udah, saya aja lah. Saya aja lah. Masalah. Bukan gila, saya Udahlah, enggak memang ada jawabanmu, enggak memang ada jawaban. Kalian sesat. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah Yesus. Dia dianiaya, tetapi tidak membuka anak domba yang dibawa ke pembantaian. Padahal bukan itu pertanyaannya loh. Kacau orang. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya di mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihi? Saya jawab ya. Saya jawab. Dan ngomong sendiri dia Bang Andi. Kalau dalilnya, dalil di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah seperti itu nggak ada memang. Udah. Nggak ada. Berarti. Oke, udah mute dulu. Kalau tidak ada, berarti yang digantung terkutuk di atas tiang salib berdasarkan Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus anak Maria. Dah, selesai. Oke, baik. Gitu dong. Udah selesai. Makanya saya nggak bisa jawab itu pertanyaan. Clear. Berarti bukan Yesus. Makanya di dalam Mazmur 109, di situ jelas dikatakan Yesus itu bernubuat.
Yesus itu menceritakan tentang dirinya. Nah, Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Yesus yang berkata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Mazmur, kawan. Di dalam Mazmur 109 dikatakan begini. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Siapa orang fasik yang dimaksud? Yudas. Oke, paham sampai situ? Karena di dalam kitab Amsal yang dimaksud orang fasik adalah orang yang makan suap. Nah, siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Yudas, paman. Yudas. Sedangkan di situ dikatakan sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedangkan aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Itu jelas itu. Angkatlah seorang fasik atas dia. Berarti ada orang fasik yang harus menggantikan Yesus. Dan ada pendakwanya kemudian di sebelah kanannya. Siapa itu? Paulus. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jabatannya sebagai murid Yesus itu diambil oleh orang lain. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jeripayahnya. Mulai bertakya lagi. Ini adalah nubuat tentang Yudas, Koclo. Kok bertakya pula kau katakan? Saya sedang membaca dalil. Dan kalau saya selesaikan membaca sampai 31, barulah engkau tahu bahwa selama ini yang kau sembah itu adalah Yudas alias iblis. Saya tanya dulu sama saudara, percaya ndak Anda kalau Yesus itu mengatakan Yudas itu iblis? Percaya nggak? Percaya ndak kalau Yesus berkata Yudas itu iblis? Percaya, paman. Jawab. Percaya. Percaya kan? Nah, kalau Anda percaya bahwa Yudas itu adalah iblis dan terbukti bahwa yang disalib itu adalah Yudas, berarti yang kamu sembah siapa? Sibilisisis. Nah, Sibilisisis. Di mana Yudas disalib? Tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Bukti Yudas yang disalib adalah saya tidak memelintir. Sekarang dengarkan saya. Bahkan di dalam Quran sendiri Yesus mati, wafat. Lukas. Kristus telah menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk menurut Elohim? Yesus atau Yudas? Jawab, jujur kamu. Jujur. Silakan. Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus yang disalib itu, tidak ada yang orang lain. Siapa yang terkutuk? Yesus yang terkutuk, di situ mati terkutuk. Kenapa kamu menuduh Yesusku sebagai terkutuk? Apa alasanmu? Jawab. Apa alasanmu? Itu sudah sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada yang bisa menghindari. Itu maumu. Yang saya minta jelas, akurat, ada datanya. Kenapa kalian menuduh bahwa Yesus itu terkutuk? Apa alasannya dan apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Jawab.
Memang sudah direncanakan. Itu maumu. Yesaya 53 Saya dari ayat tadi 5, minta 7, dalil. 8. Saya dari tadi minta dalil. Bukan Di mau mana saya. Elohim mengutuk? Di mana Elohim mengutuk orang yang dikasihi dan dicintainya? Anda tak sanggup membuktikan dalil itu. Oke. Anda yang nggak terima, Anda mengikuti pemikiran Anda sendiri. Anda Saya membahas tidak Alkitab, mengikuti. percaya Saya Alkitab, tidak mengikuti. Oke, sekarang saya tanya. Ngerti nggak? Sebab dengar kawan, santai kita ya. Kita berdiskusi secara ilmiah nih ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Itu Anda baca, harus Anda tahu dong. Di mana ayatnya Tertulis itu? di mana? Ayatnya berapa Jangan coba kau ayat pakai itu? jurus. Banyak ngomong ayat dia nggak Orang tahu. digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya Anda kan udah tahu Galatia berapa, coba. Anda kan Otet, inilah kamu cuma modal orang yang digantung di tiang kuping. Kalau salib. di gereja kamu itu cuma modal kuping. Kau ke gereja itu cuma lihat paha saja di sana. Bukan kau ke sana dapat ilmu. Kamu Anda hanya yang karena modal congor di sini loh. sebagai Nah sekarang kenapa Anda nggak tahu? Tertulis di mana itu? Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kenapa Anda nggak tahu? Ngapain kau ke gereja hari Minggu? Ngapain? Saya kasih Ngapain? menerima sesuai dengan isi Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu ke gereja hari Minggu? Ngapain? Kau coli di sana lihat paha cewek, ya? Atau kau ke sana karena di situ ada minuman keras yang gratis sampai kau ke situ? Saya tanya samamu, tertulis di mana? Di Galatia 3 nomor 13 itu, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Bang Juma. Oke, Dari Bang tadi Keong, gantian dulu ya Bang Keong ya. Bang Keong, gantian dulu ya. Silakan, Ya. silakan. Jangan ini gantian Bang dengan Juma saudara yang lain. dia nih, nggak bisa nih dibiarin. Keluar. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang paham Bible. Iya, Bang. Tapi yang berakal. Tapi yang berakal ya. Terima kasih sebelumnya ya Bang. Semoga sehat selalu. Abang-abang semuanya. Siap. Ya, silakan. Saya baru masuk langsung besarkan saya langsung di sini. Kenapa gitu Bang? Iya, saudara. Saya ditanya, di mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib? Saya jawab, bukti tertulis secara akurat di dalam kitab Anda sendiri. Di mana itu? Galatia 3 nomor 13. Itu bukti bahwa bukan Yesus yang disalib. Sebab yang disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13. Nomor 13. Apa dikatakan di situ Bang? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk oleh karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia terkutuk? Dia manusia kudus tapi rela menjadi kutuk supaya kami yang terkutuk ini. Itu maunya saudara, itu maunya saudara. Bukan maunya saya, bukan maunya itu saya, maunya Bang. saudara. Itu maunya saudara. Bukan, itu ada tertulis loh Bang. Iya, itu maunya saudara. Makanya saya tanya dulu, tuntaskan dulu, di mana tertulis Kristus telah dikutuk? Di mana tertulis bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib? Itu tertulis di mana? Di mana Bang? Di nubuatan ada itu loh Bang.
Ini bukan nubuat, ini tertulis. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sebentar ya Bang ya, saya carikan dulu ya Bang. Iya, silakan. Pak TB mau masuk, mau jawab? Dia berdua di atas, jangan dulu diganggu. Biar acara itu santai aja. Di mana Yesus apa Ngopi tadi? dulu ini Bang. Di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Oh iya, sebentar ya Bang ya. Iya. Salah ketik. Ini saudara-saudara Kristen ke gereja belajar apa ya? Joget paman. Oh, joget. Ah, ini mualaf, dia tahu. Beliau tahu. Oke, sebentar ya. Dia jawab gitu ya Bang. Oh iya, ada tertulis Bang di Galatia 3 ayat 13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jelas ya Bang ya? Nah, itu tertulis di mana? Tertulis di Alkitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 13. Iya, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana itu? Tertulisnya di Ulangan 21 ayat 23 Bang. Masya Allah. Nah, di Ulangan 21 nomor 23 itu, orang yang terkutuk itu siapa yang mengutuknya di situ? Persoalan siapa yang mengutuk itu, bukan itu yang menjadi esensi Bangku. Nggak bisa, nggak boleh. Di Nggak sini boleh, Bang. yang ditekankan di sini, terkutuklah orang yang Nah, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 23 kan? Pertanyaan saya, di Ulangan 21 nomor 23 itu yang dikutuk di situ orang mulia atau orang jahat, dan yang mengutuk di situ iblis atau Elohim yang mengutuk orang tersebut. Jadi begini Bangku. Gimana? Yang terkutuk itu adalah orang yang jahat. Nah, Yesus terkutuk, dia menempatkan diri menjadi terkutuk supaya apa? Supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami yang berdosa ini ditimpakan kepadanya sehingga kami beroleh selamat. Saudara, itu maunya saudara. Bukan maunya saya, tadi kan sudah saya tunjukkan Dalilnya yang dikutip itu adalah orang yang melakukan kejahatan, orangnya, oknumnya. Lalu oknum ini yang dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Tidak Bang, tidak menyetarakan. Yesus sendiri yang jangan tertawa dulu Bang, jangan kesurupan dulu Bangku. Kok jadi saya yang surupan? Itu dalil. Kalau ada yang lucu Bang. Ya lucu dong. Ya lucu dong ini. Lucu dong ini karena di situ jelas-jelas. Saudara, Ulangan 21 nomor 22 23 itu kalau ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman mayatnya di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Orang yang dikutuk Elohim, berarti Yesus ini orang yang dikutuk Elohim, betul? Yesus itu kan dikatakan di sini Bang, Kristus telah menebus kita dari
kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi artinya begini Bang Juma, Yesus ini rela menjadi kutuk. Yesus ini rela menjadi. Kok jadi larinya ke rela? Kenapa bisa jadi ke rela? Ini berbicara mengenai hukum. Dengar dulu Bang, jadi Yesus ini yang kudus ini rela menjadi terkutuk supaya kami beroleh keselamatan. Itu maksudnya di sini. Itu mau saudara, itu maunya saudara. Tapi dalilnya tidak begitu kawan. Dalilnya ini saya bacakan ulang ya Bang. Jangan dulu kesurupan Bang, jangan bikin ketawa kalau nggak ada. Loh kok jadi saya yang kesurupan, ente yang kesurupan, tidak ada hubungannya di situ. Ya, Bang, ya, tak ada hubungannya, saudara, nggak ada hubungannya. Kita pelan-pelan ya Bang ya, kita pelan-pelan. Udah pelan kali pun. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu terkutuk karena kita katanya. Maksudnya karena umat manusia yang berdosa ini, manusia yang seharusnya ini terkutuk tapi ditimpakan kepada Yesus. Itu maksudnya Bang. Loh. Itu maksudnya. Jadi bukan Yesusnya sebenarnya. Kenapa konsepnya ke situ? Ya, kan dalilnya tidak begitu, saudara. Dalil coba pahami, Bang. Coba Anda yang harus paham. Saya ulang lagi Bang ya. Kita urut pelan-pelan. Ulangan 21 nomor 22. Di situ oknum yang melakukan dosa itu yang dihukum mati atau bukan? Ya itulah. Jadi buktinya di sini dikatakan. Jangan menjelaskan dulu. Harus pengertian terhadap data dulu. Oke. Pengertian jadi data dulu. Ulangan 21 nomor 22 yang dihukum sepadan dengan hukuman mati, oknum yang melakukan dosa itu atau yang mewakili? Oknum yang melakukan dosa. Bukan yang mewakili toh? Bukan. Bagus. Nah, nomor 23. Jangan Anda menjelaskan dulu. Nomor 23 yang dikutuk tersebut karena melakukan dosa itu dikutuk oleh Elohim kan? Oke. Terus? Iya atau enggak? Iya, Oke, saya simpulkan. Ulangan 20 enggak. Habis itu Anda tanggapi. Saya simpulkan maksudnya kesepakatan kita ini terhadap data itu kita simpulkan. Dengarkan. Ulangan 21:22 yang dihukum mati di situ adalah oknum yang melakukan dosa. Kemudian 23-nya oknum yang melakukan dosa ini dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang apa hubungannya oknum yang melakukan dosa ini yang dikutuk oleh Elohim ini dengan Yesus? Apa hubungannya? Yesus tidak melakukan dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Terus apa hubungannya? Kenapa larinya ke situ? Kenapa harus Yesus? Jadi gini ya Bang Tunggu, Yesus itu sebenarnya bukan manusia terkutuk, tetapi dia terkutuk karena menebus kami. Di mana data itu tertulis? Di mana data itu? Galatia 3:13 ini. Galatia 13 itu Bang, Galatia 13 itu merujuk kepada oknum yang melakukan dosa sehingga dia dihukum mati dan dia dikutuk oleh Elohim, bukan mewakili dosa orang lain. Jadi gini Bang, kenapa lari ke situ? Dengar dulu Bang. Saya pelan-pelan ya Bang. Kita bahas pelan-pelan ya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari hukum dari kutuk. Saya ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi saya tekankan ya Bang ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus menempatkan diri sebagai orang berdosa walaupun dia tidak berdosa dengan maksud supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami, kutuk yang seharusnya yang ditanggungkan kepada kami pengikutnya ini, Yesus ialah yang menanggungnya. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Tetapi konsep itu tidak dianut oleh Yesus.
Yesus tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu. Bang, jangan bertakiyah, Bang. Ini kok saya jadi yang bertakiyah ya? Lukas menceritakan harus tergenapi tentang dia di dalam Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Oke. Nah, di Ulangan 21 nomor 22 23 itu harus berbicara tentang Yesus. Nah, sedangkan IQ-nya 62 mungkin makanya nggak paham-paham. jangan menghina loh. Bukan menghina, Bang, bukan menghina. Abang nggak nangkap di sini Galatia 3:13 ini. Saya sudah bicara pelan-pelan supaya Bang nangkap, tapi nggak Yang harus nangkap. dipaham ini orang ini. Sekarang begini saudara, sekarang begini. Ketika Paulus menyamakan antara Yesus dengan penjahat yang dikutuk oleh Elohim, apakah itu serasi? Cocok menurutmu? Antara Yesus dengan cocok nggak tuh yang dikutuk oleh Yesus? Tidak menyamakan itu. Ini astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23 disebabkan karena Paulus menyamakan Yesus yang digantung di salib menebus dosa kutu ini, dia menyamakan dengan orang yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22 23. Kalau dia tidak menyamakan, kenapa dia kutip itu? Bukan menyamakan itu, Bang. Kalau tidak, lalu kenapa Paulus mengutip itu? Menjelaskan, sebentar, Bang. Paulus itu menjelaskan bahwa Yesus menggantikan, bukan menyamakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, saya ngerti di situ, Lul. Tapi dia mengatakan sebab ada tertulis. Yang tertulis itu di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21 itu adalah penjahat yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Iya, betul. Itu yang dijadikan sebagai rujukan, bukan? Dengan kata lain, Paulus sedang menyamakan Yesus dengan penjahat yang sedang dikutuk oleh Elohim. Anda di mana sih? Salah, Bang. Paulus di situ. Oke, kalau salah, sekarang Anda jelaskan. Kalau saya salah, sekarang coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 data 22 dengan 23 kalau dia tidak sedang menyamakan penjahat yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus? Kenapa dia ngutip itu? Bukan menyamakan. Iya, sekarang Anda jelaskan kepada saya kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23. Kenapa? Paulus itu mengutip Ulangan tadi karena di sini dikatakan Yesus itu menjadi kutuk. Bukan. Karena Kristus itu menebus kita dari dosa, katanya. Nah, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang dikutuk di situ, orang yang menebus dosa orang lain atau dia sendiri? Yesus, sebentar, coba ulangi pertanyaannya, Bang. Pertanyaan saya, Ulangan 21 nomor 22 23 itu oknum sendiri untuk dosanya sendiri atau untuk orang lain? Kalau dia yang di kitab Ulangan tadi itu, dia mati karena dosanya sendiri. Pintar. Lalu kenapa Paulus mengutip itu? Katanya begini, kata Paulus kan begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sebab dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita tertulis. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi maksudnya menekankan di sini kenapa itu dikutip? Karena Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menjadi kutuk dengan tersalibnya Yesus. Kenapa dengan tersalibnya disebut Yesus terkutuk? Karena sesuai dengan kitab Ulangan yang tadi itu maksudnya, Bang. Apa nyambungnya? Nyambungnya di mana? Ya, Coba maksudnya Yesus ini sedang menggantikan dengan Ulangan 21 22 23 itu tidak ada di situ menggantikan. Itu adalah hukuman untuk oknum itu sendiri. Orang itu dikutuk karena dosanya sendiri.
Nah, yang ditekankan di sini abangku, karena Paulus mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena kita katanya. Nah, kenapa apa alasannya dengan tersalibnya Yesus itu kok disebut menjadi terkutuk? Nah, dikutiplah ayat Ulangan tadi itu, sebab ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Oke, berarti Paulus dalam Galatia 3 ini mengatakan bahwa Yesus mengganti kutukan yang diberikan kepada kalian dan dia yang mengambil kutuk itu. Iya, Yesus lah yang menanggungnya. Oke, sekarang Ulangan 21 bercerita tentang itu enggak? Di sini yang ditekankan Bang, alasan Paulus mengatakan menjadi terkutuk, alasannya yaitu karena yang saya tanya ini saya udah ngerti. Menurut iman kalian berdasarkan ajaran Yesus Paulus, dosa kalianlah harusnya yang dikutuk oleh Elohim. Oke? Ya. Dengan mengutip Ulangan 21 bukan dengan 20. Mengutip itu, Paulus mengutip itu hanya membuktikan bahwasanya Paulus itu mengatakan Yesus itu tidak mengutip, tapi mengutip gimana sih? Sebentar. Paulus sedang membuktikan bahwa Yesus itu tersalib itu merupakan suatu kutukan dengan menunjukkan kutipan itu maksudnya. Oke, artinya kalianlah harusnya dikutuk kan? Iya betul. Nah, begitu. Oke. Berarti sekarang yang dikutuk Elohim siapa? Anda atau Yesus? Jangan di-mute kan, Mbak. Pertanyaan saya, kawan. Sekarang yang dikutuk oleh Elohim, Anda atau Yesus? Mestinya kami manusia yang berdosa inilah yang harusnya dikutuk. Tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Oke. Berarti menurut saudara, orang benar ini menanggung kutuk untuk orang yang bersalah gitu? Iya. Oke, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan ya. Oke. Berarti sabar dulu, sabar. Jangan Anda tambahi. Jangan Anda tambahi sebelum Anda saya tendang ke bawah. Oke. Saya lagi marah ini. Kau mengatakan dosa-dosamu sedunia orang Kristen laknatullah alaihi ditanggung oleh Yesusku gitu maksudnya. Iya, betul. Berarti yang dikutuk sekarang ini Yesus. Sebentar dulu. Saya bertanya. Ini gigi saya ini udah mulai merah, telinga saya udah merah ini. Berarti Yesus ini sekarang ini dikutuk. Malu menjawab dia, malu dia. Jadi Yesus ini sekarang adalah dikutuk. Malu dia menjawab. Berarti orang benar dikutuk oleh Elohim demi untuk kalian manusia laknat. Manusia yang laknat, manusia yang kurang ajar, yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, ditanggungkan kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah yang bernama Yesus itu. Dosamu curi. Rasulullah itu Bang, bukan Rasulullah itu Bang. Jangan disalahpahami. Oh, jadi Yesus bukan utusan Allah? Utusan, tapi bukan Tuhan yang bernama Allah yang mengutusnya. Terus kenapa ada di dalam kitabmu bertaburan kata Allah itu? Ya itu terjemahan dari kata Elohim Bang. Di mana Elohim terjemahannya? Allah kuculuk, penipu, laknat. Udah jangan nanti stroke Abang, jangan gitu Bang. Abang yang stroke? Kalau saya stroke gak apa-apa daripada Anda penghuni neraka kekal. Bahlul, dengarkan saya. Kembali ke kutub, simpulkan dulu. Iya, saya simpulkan kepadamu. Jangan simpulkan dulu Bang. Saya simpulkan. Yesus itu sudah dikutuk kan karena kalian? Pertanyaan saya, kemana perginya orang yang dikutuk Elohim? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke. Buka mic-nya Pak. Cepat biar selesai. Kemana perginya
orang yang dikutuk oleh Elohim? Jangan di-mute-mutekan Bang, biar bisa saya jawab. Ini stikernya diangkat lagi ke atas. Diangkat sedikit Bang. Jangan ditutupi namanya. Jangan pelit kali ini. Stikernya dinaikkan dulu sedikit. Nah, supaya kita bisa tahu dia termute atau tidak. Orang yang dikutuk oleh Elohim itu ke neraka atau ke surga? Selain daripada Yesus, orang yang terkutuk itu sudah kena. Tidak bisa selain daripada apa? Jangan Kucuk, dipaksa. kamu tadi mengatakan Ulangan 21, 22, 23. Jadi yang harusnya dikutuk itu kalian. Kalian itu tadinya neraka kan? Bro, teman-teman, mohon dibantu tetap layarnya teman-teman. Layar teman-teman. Bro, saya lanjutin pertanyaannya Bang Yoma. Pasukan. Yesus itu mati terkutuk. Hei. Yesus itu mati terkutuk nggak? Tunggu dulu, kenapa turun Bang Juma itu Bang? Kena tembak, turun, kena kena tembak. Nggak usah diurusin yang begituan, lurusin aja dirimu. Kenapa kena tombak dia Bang? Pertanyaannya, Yesus itu mati terkutuk atau tidak? Iya, sesuai dengan ayat yang Iya, cukup. dia rela menjadi Cukup. Saya nggak nanya tujuannya. Kalau Yesus itu mati terkutuk, orang yang mati terkutuk itu tempatnya neraka atau surga? orang yang mati terkutuk itu selain Yesus sudah pasti ke Di mana bertanya? Selain Yesus di mana? Ya Yesus kan naik ke surga, itulah ada buktinya. Berarti dia nggak terkutuk dong. Ya terkutuk selama 3 hari itu. Oke, sekarang apakah Yesus di atas surga ini saya ikuti ya? Masih terkutuk atau tidak? Tidak lagi. Siapa yang melepas kutukannya? Hah? Siapa yang melepas kutukannya? Ya nanti ku jawab sesudah saya di surga ya Bang ya. Udah turun. Udah turun lah. Turun lah kau. Angan-angan belaka kau. Angan-angan kan, kena kan ujungnya, nggak bisa. Nanti lah setelah saya mati baru jawab. Udah lo mati sekarang, nah baru tuh kirim surat kemari, kirim WA. Mencret kan lo sama gua. Selain Yesus terkutuk, tapi orang yang terkutuk ke neraka. Yesus tidak, padahal dia terkutuk. Apakah Yesus sekarang masih terkutuk? Sudah tidak katanya. Siapa yang melepaskan kutukannya? Mana datanya? Mau kemana pun kau nggak ada urusan. Bang Andi. Jadi intinya adalah menurut Bang Juma dari awal sampai akhir yang dikutuk itu adalah orang fasik, penjahat yang dikutuk sebagaimana Ulangan 21, 22, 23 itu. Yang dikutuk di tiang salib itu bukan Yesus, karena Yesus bukan penjahat. Yesus itu orang soleh. Jadi yang kau tuhankan itu penjahat, yang dikutuk di situ, bukan anaknya Maria. Itu baru benar. Sadarlah kau semua di sini, sadarlah. Di mana datanya Bang? Ya sekarang. Yudas. Boleh nggak? Yudas Saya dengerin dulu. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah Bang? Tidak. Tidak. Terus Yesus itu punya salah nggak? Tidak. Ya, yang mati terkutuk di tiang salib Galatia 3 siapa? Yesus. Katanya tadi nggak boleh ngutuk orang yang tidak bersalah. Sekarang Abang berbicara tentang penyaliban. Saya ulang lagi Bang, saya ulang nih. Penyaliban. Saya ulang sekali lagi sebelum diganti Bang Juma. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Terus yang mati terkutuk siapa? Yesus. Orang gila kau. Orang gila kan. Lanjut Bang Juma. Orang gila ini satu nih. Ya mereka ini semua anti Yesus. Orang-orang ini adalah anti Yesus. Sekarang kan kamu bertanya, dijawab. Tapi kan tidak sesuai dengan data dalil. Kenapa Makanya benar tidak yang sesuai saya- Bang? Kalau Abang bilang kalau yang disalib itu sudah menjadi Judas, di mana lagi pengorbanan itu? Karena penyaliban terkait dengan pengorbanan. Saudara, yang menjadikan salib itu menjadi pengorbanan itu kan Kristen. Itu kan kata Bang Juma. Loh, di mana domba-domba disalib ketika mereka ingin dikorbankan? Di mana? Ada orang Yahudi menyalib domba, korban sapi, lembu, ada? Nggak ada. Enggak ada, makanya aku bilang hanya Kristen yang menyalib korban. Kristen di saat penyaliban belum ada Bang Juma. Iya betul.
Makanya saya katakan hanya Kristen Ini agama enggak. yang lucu ya dan unik, karena penyaliban yang terjadi terhadap orang jahat dilantiknya menjadi korban penebus dosa mereka. Ya, tapi kan di situ ada pengorbanan, Bang. Nah, pengorbanan Masalahnya apa? penyaliban yang men-setting kematian orang yang dihukum mati ini sebagai korban tebus dosa kan Kristen. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang yang disalib itu adalah untuk nebus dosa? Di mana dalil di kitabnya orang Yahudi? Ada orang disalib nebus dosa. Di mana itu dalilnya? Ada? Tidak ada, tapi kan untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat itu, Bang. Hukum apa yang digenapi? Hukum Taurat, dengarkan. Kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, di antaranya kitab Keluaran, betul? Betul. Keluaran 23 nomor 768. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Iya. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut hukum Taurat yang harus digenapi menurut saudara, boleh tidak orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu dibunuh? Boleh enggak? Ya, tidak boleh, tapi tidak ada yang bisa hidup benar-benar hidup di bawah hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat itu Terus sendiri. apa hubungannya kalau orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, kenapa harus membunuh orang? Ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya ketika ada orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia harus berkorban menggunakan orang, menggunakan Tuhan? Ada nggak? Bukannya perintahnya kalau mereka melakukan dosa, mereka diminta di dalam Imamat 1-2 untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa harus orang? Harusnya kita tanya kepada Tuhan. Loh, Tuhan mana yang menginginkan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan menebus dosa dengan darah manusia? Ya tapi kan itu kenyataannya. Iya, kenyataannya memang ada penyaliban, yang disalib itu orang fasik. Yang disalib itu orang fasik, bukan orang benar. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, bukan orang yang dimuliakan. Makanya balik saya tanya sama Bang Juma, yang disalib itu orang fasik. Yes. Tetapi tidak ada dalilnya di dalam Alkitab. Atau buka dulu, Bang. Aku nggak tahu. Kalau itu diserupakan. Amsal 21 nomor 18. Amsal penyaliban belum ada, Bang. Lah, Amsal itu nubuatan dan pernyataan Tuhan nyata di dalamnya. Nubuatan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Oh, berarti menurut Bang Juba di dalam kitab Amsal itu ada pergantian gitu ya, diserupakan gitu. Kitab Amsal jelas, berapa, Bang? 21:18. Oke, Bang, kita baca ya. Silakan. Tapi nggak ada sini, Bang. Silakan Anda baca. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ini nggak ada di sini, Bang, yang digantikan. Loh, saya tanya tadi kan, nubuatan. Pertanyaan saya tadi, Bang, mana nubuatan tentang kalau Yesus itu sudah diserupakan diganti dengan Yudas gitu ya, Bang ya? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Oh, terima kasih kembali, Bang. Itu bukan tidak ada gantinya kan? Lah, itu dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Karena, masa nggak ada tertulis kayak begitu, Bang? Iya kan nggak ada ditulis. Kalau Yudas itu digantikan dengan Yesus di sini kan? Orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur.
Oh, berarti menurut abang nubuatan ini tentang pergantian Yudas menjadi Yesus gitu ya? Oh iya dong. Oh, Itu udah pasti. berarti artinya pengorbanan di salib itu tidak ada lagi ya? Ya tidak ada, Dari memang tidak Dari ada Yesus. tidak ada konsep di dalam agama Yahudi orang nebus dosa korbannya itu disalib, satu, dan tidak ada penebus dosa itu menggunakan orang. Hanya dewa Molok yang korbannya manusia. Tidak ada ajaran Yahudi. Penyaliban itu semata-mata berlaku untuk pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Begitu. Elohim. Itu itu ketika Abraham dipanggil bahwa dia akan diminta anaknya, diuji untuk memberikan diminta anaknya. Ya, itu untuk nebus Itu- dosa atau bukan? itu Itu nebus dosa atau bukan? ya, makanya saya tanya, kan Ya, ini itu kan Tuhan sendiri yang memintanya kan. Iya, untuk nebus dosa atau untuk menguji? Loh, ya aku nggak tahu. Makanya jangan bawa data kalau Anda nggak Iya kan. tahu. Kejadian Ya kan abang bilang, aku nggak bilang nggak ada orang yang dibuat untuk menebus dosa. Ya, memang nggak Ketika Abraham dipanggil, bahwa dia harus mempersembahkan anaknya. Itu Ini untuk Tuhan dosa. sendiri loh. Untuk dosa. Padahal nggak tahu Untuk- untuk menguji. Anda membawa data itu Anda sendiri nggak tahu. Yang saya tanya, yang saya katakan Itu kan tidak saya ada- kan mau meluruskan narasi abang itu, katanya tidak ada manusia kalau yang dikorbankan. Memang Kan nggak gitu. ada, memang nggak ada. Tetapi ketika Tuhan mengujinya Abraham, apakah itu memang bukan anaknya yang diminta dipersembahkan? Diminta. Terus Ya. ketika dieksekusi Tuhan menggantikan atau tidak? Ya, dia kan memang tidak digantikan dengan binatang. Digantikan dengan binatang. Ya. Terus kenapa Tuhan Ya. minta binatang? Tuhan minta binatang, kalian ganti dengan manusia. Kenapa? Di mana dalilnya itu, Bang? Tuhan minta Imamat binatang. Imamat 1 nomor 2. Iya, jadi apa Pak? Jadi apalagi penggenapan dari hukum-hukum itu tadi, Bang? Apa penggenapan apaan? Loh. Di mana penggenapan apaan? Tapi Bang Juma tadi bilang, Juma itu kan sama dengan Yesus katanya tadi. Saya dengar Oh tadi iya dong. itu. Hah? Iya memang betul. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yes. Juma punya bapak, punya ibu. Iya. Yesus punya bapak, punya ibu. Yesus punya Bapak, punya ibu. bapak tiri ada. Ibu ada. Pak Juma bapak tiri enggak? Jadi kalau misalnya Berarti ada Jadi bedanya kalau- ya. Jadi kan saya kan membuktikan ada bedanya kan? Ada bedanya kan? Dengar, Nah, bedanya gitu. Oke. dia bapak tiri, saya bukan bapak tiri, saya bapak kandung. Nah, itu bedanya ya. Satu ya. Persamaannya banyak mana dengan Oke. perbedaan saya dengan Yesus? Persamaannya. Ah, Persamaannya semua. apa? Iya. Persamaannya sudah kamu sibuk tadi. Ya persamaannya saya sama-sama manusia, semuanya sama. Iya, Pembedanya Iya. saja dia Iya, itu tapi kan lahir tanpa kamu ayah. berubah-ubah. Kamu Nah, berubah. sekarang permasalahannya adalah syarat untuk menjadi Tuhan adalah harus lahir tanpa ayah gitu. Anda kan berubah-ubah. Anda bilang tadi aku sama dengan Yesus. Yes, kenapa saya katakan iya. saya sama dengan Iya. Yesus? Kenapa? Tapi apa perbedaannya saya bilang? Kenapa? Kenapa Tidak saya ada. mengatakan Kamu bilang. itu? Dengar. Kenapa saya mengatakan sama? Karena orang Kristen menuhankan Yesus karena dengan alasan Yesus itu rohnya dari Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Ternyata rohku juga itu adalah roh Elohim. Dalilnya ada dalam kitab Kejadian 6 nomor 3. Jelas itu. Terus apa lagi yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Ya? Ya, jangan di-mute ya. Apalagi Sport yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Nah, Karena Yesus berasal dari firman. menuhankan yang dimaksud seperti apa itu?
Ya menyembah. Kalian melantiknya menjadi pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian. Lalu begitu lalu maksudnya. Iya, lalu Enggak lah, enggak begitu. Lalu Kemana siapa ada Yesus begitu? ini? Siapa Yesus ini menurut saudara? Yesus itu Yesus. Interupsi dulu Bang. Anda bertanya Yesus kan? Dongok. Loh, Udah Anda kamu tanya Yesus. Memangnya Anda kalau Yesus itu memang Yesus. Jadi Ya. siapa? Saya pikir tadinya Yesus itu Marti. Kupikir Yesus tadi itu Martina. Ternyata Yesus itu adalah Yesus. Diskusi pakai congor, pakai ilmu dong. Saya kan bilang diskusi dengan saya itu pakai akal. Kalahkan saya dengan ilmu. Ya, kalahkan saya dengan ilmu. Jangan pakai congor babi kalau dengan saya. Jangan nanti sampai stroke abang. Ya, nggak apa-apa. Sehat ya. Kalau demi kebenaran nggak Kamu yang masalah. sehat lah bang. Nggak apa-apa, belum nggak masalah. Ntar dulu. Biar sehat abang. Kata-kata abang juga Belum harus. dipersilakan bicara kau, ntar dulu belum. Nggak usah kau ceramai saya. Iya, Saya mau maksud nanya lu. dulu semua teman-teman di sini yang laki-laki nih. Apakah kalian semua yang laki-laki jawab ya? Apakah kalian semua sama jenis kelaminnya dengan Yesus? A sama, B beda. Semua jawab. Dia juga jawab. laki-laki sama. Sama. Baik. Diam dulu kau ini, saya mau ngomong. Diam dulu. Diam dulu. Apakah kalian sama dengan Yesus keluar dari rahim ibu? Ini sama. Sama. Apakah kalian sama pernah menjadi bayi seperti Yesus? Sama dong. Sama. Apakah kalian sama pernah ngantuk seperti Yesus? Sama paman. Sama. Apakah kalian sama pernah lapar seperti Yesus? Sama. Sama. Makan ikan goreng juga dong. Apakah kalian sama pernah tidur seperti Yesus? Aku juga pernah tidur di perahu. Perbedaannya Yesus itu utusan Tuhan, kita ini adalah bukan utusan Tuhan. Itu aja bedanya. Setuju? Setuju. Pak. Terima kasih. Sekarang anak dewa saya tanya. Oke bang. Anak dewa saya tanya Anda dari dulu. Apakah jenis kelamin Anda sama dengan jenis kelamin Yesus? Nggak tahu saya bang. Nggak pernah kuliah itu bang. Yesus laki-laki. Apakah Yesus laki-laki? Iya bang. Apakah Anda laki-laki? Betul bang. Sama atau beda? Mungkin lebih besar dia bang. Ah, ini orang gila ini jatuh nih. Apanya yang Bisa bilang gitu. Bisa jadi karena dia sunat, kalau kau enggak. Ya nggak sama lah bang. Dia kan disunat, saya kan enggak. Ya itu makanya kecil terus. Gitu bang. Terus apa? Lanjut bang. Lanjut bang. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Tunggu sebentar dulu bang ya. Izin bang ya. Katanya lanjut. Ini belum selesai. Sebentar. Ini mau dikasih persamaannya. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Pernah bang. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Pernah bang. Sama atau beda? Sebagai manusia pernah Yesus. Sama atau beda dengan Anda dengan Yesus? Saya kelahiran saya lebih muda daripada Yesus bang. Wah, Anda lebih hebat daripada Yesus. Ya udah, lebih hebat dia. Iya, nggak sama bang, karena dia lahirnya di kandang domba, sedangkan saya bang di rumah bang. Kalau Anda keluar dari mana? Dari rahim ibu atau lahir dari rahim domba? Dia dari rahim ibuku bang. Ya, berarti sama-sama. Yesus keluar dari rahim siapa? Maria bang. Sama nggak? Ya orang yang berbeda lah bang. Ibunya Maria, ibu. Jenis kelaminnya, Ya, jenis kelaminnya sama bang. sama. Baik. Apakah Anda pernah tidur? Kenapa bang? Apakah Anda pernah tidur? Ya jelas lah bang. Apakah Yesus pernah tidur? Ya terus. Sama atau beda? Ya pernah tidur ya. Sama atau beda? Sama. Apakah Yesus pernah lapar? Pernah bang. Apakah Anda pernah lapar? Pernah bang. Udah pasti. Sama atau beda? Sama. Sama. Jadi Yesus dan Anda sama, betul? Iya sama-sama pernah lapar. Nah, terima kasih, selesai. Akhirnya sadar juga dia. Terus kenapa bang dengan itu? Ada apa masalah bang dengan itu? Artinya dia bukan Tuhan.
Loh, gini bang ya. Bagaimana? Jangan dipotong-potong ya bang, biar saya jelaskan ya bang. Jangan dipotong-potong ya bang, biar saya jelaskan. Jadi yang abang bandingkan saya dengan Yesus itu adalah kemanusiaan Yesus. Jadi saya kasih tahu sama abang ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan kealahannya. Jadi Yesus itu menjadi dua natur, dia sepenuhnya manusia dan juga dia sepenuhnya Allah. Oke, jadi cukup. bandingkan itu Sejak adalah kapan? Sejak di usia berapa Yesus? Dia adalah sepenuhnya Tuhan. Di usia berapa? Dia menjadi manusia sepenuhnya. Saya nggak nanya manusia, saya nanya sisi Tuhannya. Dengerin ya. Di usia berapa Yesus dia sepenuhnya Tuhan? Sejak dia mengambil rupa menjadi manusia, bang. Berarti mulai dari bayi dia sudah Tuhan. Ya dari kandungan pun. Oke, dari kandungan. Baik. Terus kenapa, bang? Oke, siapa Tuhannya Bunda Maria waktu dia mengandung Yesus? Allah Yahweh, Allah yang bernama Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah yang bernama. Saya tanya lagi. Apakah Yesus itu Tuhan sejak dalam kandungan? Karena dia Allah. Saya tanya lagi. Apakah Yesus dalam kandungan dia Tuhan? Iya, Tuhan dia, bang. Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Allah Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Orang gila ini. Jangan kesurupan, bang. Santai aja. Kita edukatif saja bicara, bang. Saya ulang ya. Apakah Tuhannya Maria adalah Yesus? Sudah pasti. Oke. Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Betul? Betul apa betul nih? Iya, sudah pasti Yesus itu Tuhan. Pasti, baik. Yakin ya? Iya, dalam kapasitas sebagai Allah, Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Tapi dalam kapasitas sebagai manusia, Yesus itu anak Maria. Apa masalah dengan ya udah, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kenapa? Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini. Saya nggak nanya itu. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus lebih tua dari Maria dalam kapasitas Yesus sebagai Allah. Jadi anak lebih tua daripada ibu. Tetapi Maria lebih tua daripada dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Gitu, saya ulang kembali ya. Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang namanya Yesus? Bang, ketika saya menjawab, bang, jangan dipotong-potong. Tunggu saya. Saya ulang ya pertanyaannya nih. Dengerin. Iya bang. Dengerin pertanyaannya. Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang namanya Yesus? Iya, ketika saya menjawab jangan dipotong-potong, bang. Biar saya jawab. Pertanyaannya apa? Ketika saya menjawab abang, coba diulang pertanyaan saya baru Anda jawab. Nah, kenapa, bang? Coba diulang pertanyaan saya baru Anda jawab. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Bukan itu. Mana lebih tua Yesus daripada anaknya? Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang bernama Yesus? Ya, itu kan sama. Ya, jawab Maria atau Yesus yang tua? Yang dipotong-potong ya, bang. Biar saya jawab. Cuman dua doang. A. Maria yang tua, B. Yesus yang tua. Dalam kapasitasnya Yesus sebagai manusia lebih muda daripada Maria, udah? Terus? Dalam kapasitasnya sebagai Allah, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Oke, baik. Yang menciptakan Maria siapa? Termasuk Yesus. Jadi anak menciptakan ibu? Nggak nyambung. Loh, yang menciptakan Maria siapa? Nggak nyambung itu anak. Ya, karena Yesus itu anak dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Saya ulang kembali. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Yesus itu anaknya siapa? Yesus dalam kapasitas manusia anaknya Maria. Ya, berarti anaknya Maria menciptakan Maria. Yesus dalam kapasitas orang gila ini. Anaknya Maria. Udah, orang gila. Jadi gini bang ya, jangan dipotong-potong. Kaisar lo mau terusin nggak sama orang gila nih? Gini bang, jangan dipotong-potong. Yesus itu dua natur, kapasitasnya sebagai Allah, iya,
kapasitasnya sebagai manusia, iya. Jadi Yesus itu On off gitu, Bang. lebih muda dari Maria. Itu maksudnya adalah dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Bang Nah, anak dewa on off apa gimana bang? On off apa gimana? on off bagaimana maksudnya, Bangku? Gini pertanyaannya, Iya. apa yang dilakukan Yesus Tunggu, sehingga dia menunjuk? Dengerin dulu pertanyaannya sederhana ya. Apa yang dilakukan Yesus? Kau nggak dengar berarti kau nggak bisa jawab. Dengerin dulu. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia Anda anggap sebagai Tuhan? Apa yang dilakukannya? Silakan. Karena Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Iya, apa yang dilakukan Yesus? Mempertuhankan dia, Bangku. Lu ngerti gak sih bahasa Indonesia, Bang Andi. Dengerin dulu. Bang Andi. Iya. Jadi begini ceritanya. Iya. Setelah saya nyimak diskusi Bang Handi barusan. Jadi Theos itu menciptakan Maria. Setelah Theos menciptakan Maria, Theos mengosongkan dirinya, masuk ke dalam rahimnya ciptaannya. Lahirlah dia. Jadi yang lahir di dalam keluar dari rahim ibunya ini, Maria ini adalah pencipta yang kemudian dilahirkan oleh ciptaan. Begitu Bang Andi. Jadi ciptaan melahirkan pencipta. Ya, itu yang betul. Jadi ini pencipta menciptakan Maria. Setelah itu dia rubah dirinya, menurunkan derajatnya, dia kosongkan ketuhanannya, keilahiannya, lalu mengambil rupa daging. Masuklah dia ke dalam rahimnya ciptaannya. Sehingga Maria mengatakan, "Duhai engkau penciptaku yang adalah anakku." Gitu Bang Andi. Tapi kalau Manyu mau ngomong ini itu bukan takia, Lul. Itu Anda berpilipi namanya, berpilipi dua itu. Itu Filipi 2 Anda baca. Itu bukan takia, Lul. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos kemudian mengosongkan dirinya. Itu benar. Tidak. Dia mengosongkan dirinya. Iya, lalu benar. apa? Iya, makanya kenapa Anda mengatakan saya bertakia? Takia kalimat yang tadi itu, kalimat yang terakhir tadi itu takia. Apa itu? Ya, Maria menyusui siapa? Kalau itu benar. Maria menyusui pencipta yang dia lahirkan, yang adalah anaknya sendiri, betul? Pencipta itu Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Bukan, saudara, nggak ada kapasitas di sini, nggak ada. Baca Filipi 2, baca Filipi 2, baca Kolose 2, Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh yang netek kepada Maria itu kepenuhan ilahi. Kolose berapa, Bangku? Kolose 2 nomor 9. Kamu baca di situ. Jadi yang nete itu adalah ilahi yang nete. Sebentar dulu, Kolose 2, Bang. Jangan kesurupan dulu, Bangku. Santai aja, kita edukatif aja kita bicara. Orang ketawa kok kesurupan. Balun. Kita edukatif aja bicara, Bangku. Ayat Kolose 2 baca. Memang begitu cara saya menyadarkan orang gila. Gitu cara saya. Jangan kau larang-larang saya. Kalau kau nggak suka tinggal turun aja, kawan. Jadi kalau tadi ya, Bang? Baru belajar ternyata, baru belajar. Nomor 9. Kalau status masih murid, nggak usah kau nasihati gurumu. Kalau status masih murid, Kolose 2 nomor 9 yang baca, silakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani kepenuhan keilahian. Jadi yang nete ini siapa? Yang nete ini siapa? Jasmani yang kepenuhan Tuhan. Loh, kok itu dikaitkan, Bang? Oh, harus, karena dalil Kolose 2 nomor 9 itu di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Nah, terus? Nah, berarti tubuhnya yang nete ini ilahi atau bukan?
manusianya. Dongo, memang kau penyesat. Jadi manusia Memang itu kau dongo permanen berarti. Sudah jelas-jelas jasadnya itu adalah ilahi kok. Dibilang lagi kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan itu tidak ada disebut di situ kemanusiaan, Dompala Kardoba. Di dalam jasmaninya, oke saya ubah. Di dalam jasmani, di gitu dalam dong. jasmaninya itu ada kealahan. Jadi artinya ada kealahan. Benar-benar lah kau ini, cocok lah kau jadi Paulus. Ini bang, kita edukatif kau bicara bang, jangan dipotong. Iya, ada edukatif tapi bukan juga dengan cara mencuri data, tapi tidak sesuai dengan fakta. Di situ tertulis. Saudara, kau jangan kau berhalus-halus di sini pemakan anjing. Datamu jangan kau perkosa, asu. Itu data yang mengatakan itu. Di dalam tubuh Yesus secara biologis berdiam kepenuhan jasadnya ini. Kepenuhan apa? Kepenuhan keteosan. Jangan kau rubah-rubah dalil itu. Jangan gara-gara kau mengatakan halus abangke, kau bisa nipu di sini enggak? Kau kasar ngomong, tegas kau ngomong, tapi kebenaran yang kau sampaikan saya hormat samamu. Daripada kau sopan-sopan, tapi kau menipu kayak setan, asu. Paham kau situ, su? Paham? Jadi nggak perlu kau bermanis-manis di sini. Yang nete itu adalah Tuhanmu, bukan manusia yang nete itu. Itu sembahanmu, itu dewamu. Udah. Berarti dalam kapasitas sebagai manusia, bang. Manusia. Tidak ada lah. Kamu yang kesurupan. Sekali lagi kau ngibul kayak begini, saya ludahin matamu. Kita edukatif aja bicara. Apa mau edukasi kalau kau cuman menipu kaplan maasu. Turun kau jangan sampai kuludahin mukamu. Turun. Data pun dilawan, data lo dalam kitabnya ya. Coba Bang Handi dibacakan lo Kolose 2 nomor 9 Bang Handi. Ya walau pasti tadi lupa gue. Yang jelas jasmani itu. Ya, silakan baca. Jasmani kepenuhan lah. Saya bantu ya Bang Handi ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan. Jadi yang penuh keteosan ini apanya? Jasadnya atau apa? Jasmaninya. Berarti yang nete ini siapa? Ya tuh Teos. Puangnya mandra si Kardoba. Belum. Kepada Bapak di situ kepada Bapak melalui